Bosen banget deh setiap hari scroll mulu. Adit, tolongin Dit. BTW hari ini mejaku lagi rapi banget nih. Tapi kayak ada yang kurang deh. Apa ya kira-kira? Hola, halo, hai crafters, welcome back with me. Aku Wildani Firdaus, aka Wildan. Dan hari ini aku mau DIY atau buat kayak kreasi lucu gitu deh buat mejaku ini. Karena kan biar mejanya tuh kelihatan lebih eye-catching gitu deh. Yuk ikutin terus keseruan aku, check it out. Nah, first stepnya aku bakal spill ke kalian alat dan bahannya dulu nih. Yang pertama itu tentunya ada ini botol dari salah satu minuman yang lumayan besar ukurannya. Kemudian ada stick es krim, terus juga ada kain di sini nanti untuk ngebalut si tempatnya ini. Terus ada gunting, ada tali goni, dan yang paling penting yang gak bakal ketinggalan adalah lem tembak karena ini adalah salah satu jantung daripada kreativitas kita kali ini. Oke, step pertama kita mau gunting ini sesuai dengan ukuran stick es krim. Oke, kita coba ya. Jadi gini crafters, kita ukur dulu si stick es krim ini sama ukuran botolnya. Segini misal nih, terus nanti kita gunting, kita buat garis lalu kita gunting. Oke, aku gunting dulu ya. Oke, segini ya. Kita buat garisnya langsung kita gunting. Guntingnya harus sama rata dia crafters. Jangan sampai miring, jangan sampai kelewat garis. Ini emang gak keras ya crafters, cuman it's okay. Wow. Nah, kalau ada sisaan kayak gini, kita rapiin aja crafters. Lanjut, step kedua adalah kita mau nempelin stick es krim ini ke bagian botol minuman ini pakai lem tembak. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi, nah ini kan udah kita sama sisihkan nih crafters antara sisi satu dengan lainnya. Terus step kedua, kita harus tempelin si stick es krimnya ini ke bagian minumannya pakai lem tembak. Yuk, kita coba. Jadi si lemnya ini ditempelkan ke bagian minumannya. Ini harus cepat-cepat crafters karena si lem tembak ini mudah kering dia. Ini cukup. Lanjut kita tempelkan si stick es krim ini. First step. Nah, sisi bawahnya itu harus rata. Nggak apa-apa walaupun ada sisa sedikit, yang penting dia di bagian atasnya, jangan di bagian bawahnya. Oke. Lanjut kita bakalan tempelin stick kedua sampai dia benar-benar membaluri. Jadi kalau misalkan ada lebih kayak gini, usahain jangan dikosongin ya crafters karena takutnya dia tidak presisi satu sama lain. Oke. Kita rapetin aja sama si sebelah. Nah, ini dia nih tampak satu sisi kalau sudah dibaluri oleh stick es krim. Nanti aku bakalan semuanya bakalan aku isi dengan stick es krim. Juga kita bakalan lakukan pola berulang seperti tadi, nempelin stick es krim ini ke bagian minumannya. Udah jadi dua sisi nih crafters, tinggal dua sisi lagi. Ingat ya crafters, kuncinya itu ada di posisi bawahnya. Jadi si bawahnya ini harus presisi. Gak apa-apa lebih asalkan dia posisinya yang di atasnya. Oke, tinggal nempelin si sisi terakhir. Kalian kalau lagi bosan di rumah terus sambil denger lagu, enaknya tuh bikin
produk ataupun sesuatu yang kreatif gitu, berkat dari kreativitas kita. Oke, stick terakhir untuk membaluri si bagian kotak minuman ini. Ini bentuk sisinya. Nah, ini sudah seluruh sisinya udah terbaluri oleh stick es krim ini. Kemudian next step adalah aku bakalan taruh kain perca ini ke dalam kotak minuman ini. Oke. Nah, usahain si bagian yang di luarnya itu yang rapihnya crafters. Atau kalau misalkan ininya kekecilan dan kainnya kebesaran, bisa kita potong dulu. Menyesuaikan ukurannya ya. Aku punya ide kalau dia itu dilipat nih crafters. Dimasukin terus dilipat. Oh, enggak. Ideku salah, ternyata terlalu ngide ya crafters. Katanya aku harus motong ini karena terlalu besar, nggak sebanding sama si ukuran kotak minuman. Ini udah ada garisnya loh crafters, jadi dia memudahkan untuk pola guntingannya. Nah, ini udah aku gunting, udah aku buat pola potongannya jadi persegi kayak gini. Tinggal kita masukin nih ke dalam si kotak minuman ini. Nah, nanti dia gini crafters, buat kayak ala-ala toppingnya gitu loh. Oke, mungkin nanti kurang lebihnya gini nih crafters. Nah, kalau misalkan dia lepas-lepas mulu, better kita lem pakai lem tembak ini. Oke, ini sebenarnya udah lumayan jadi nih crafters, udah tampak kayak looks vas bunganya ini. Sebetulnya nggak hanya vas bunga doang loh crafters, ini tuh bisa kalian jadikan sebagai multifungsi tempat. Bisa jadi tempat pensil ataupun tempat buang koin misalnya. Itu tergantung selera kalian. Ini bagian dalamnya kita lem supaya dia nggak copot-copot nih crafters. Oke. And then next step adalah aku pengen taruhin si bagian kain atas kainnya ini itu kayak tali-tali gitu deh, biar lebih estetik gitu loh crafters. Nah, ini talinya aku pakainya tali goni nih crafters, karena dia biar lebih satu nada sama si tema ataupun konsep yang mau aku buat. Oke. Lagi-lagi nih bahannya gampang banget, alat dan bahannya bisa kalian dapatkan di sekitaran kalian, jadi nggak perlu ribet-ribet. Atau kalian mau ganti dengan tali yang selera kalian juga boleh crafters. Karena ini kepanjangan, aku buat 2 lapis. Ditanya kayak biasa aja, kayak kalian kalau misal lagi ikat sepatu gitu, ataupun ikat pita-pita lucu. Itu bisa kalian terapkan di sini crafters, karena biar lebih eye catchy. Coba kita ke atas ini. Oke. Kalau misal ada lebih kayak gini, kita potong aja nih crafters. Nah, gimana nih crafters? Udah lumayan kebentuk kan si vas bunganya ini. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahin bunga-bunga lucu ataupun aksesoris yang kalian punya, boleh banget nih crafters. Contohnya, boleh ambilin. Contohnya aku mau ngasih contoh kalian, kalau misalkan si vasnya ini dikasih bunga-bunga lucu kayak gini nih crafters. Ini tuh bunga bukan sembarang bunga, bukan bunga maaf, bukan bunga abadi, apalagi bunga hati, tapi bunga-bunga yang bisa menambah kreativitas kalian nih crafters. Misalnya aku mau taruh dia di bagian sampingnya nih, langsung aja kita tempel.
Atau bisa kalian pengennya di bagian atasnya itu emang ada bunganya nih konsepnya. Boleh, coba kita coba ya. Nah, ini udah jadi nih crafters. Nah, gimana nih crafters? Looks-nya autentik banget kan dan estetik banget tentunya. Ini bisa mengisi ruang-ruang ataupun tempat yang kosong di rumah kalian. Kalian juga bisa banget bikin karena ini bahan dan alatnya itu gampang banget ditemuin di rumah nih crafters. Oh ya, tadi aku bilang kan ini nggak cuman jadi vas bunga aja. Bisa kalian jadiin tempat taruh koin ataupun pulpen nih. Aku bakal buktiin ke kalian nih perbandingannya. Misalkan aku punya 3 pulpen di sini. Kalian bisa banget nih buat taruh pulpen di sini. Nah, jadi nggak si pulpennya ini nggak berkeluyuran ataupun nggak hilang-hilangan ke tempat manapun. Kalian bisa taruh ini di ujung meja kalian. Oke, crafters, jangan lupa dicobain di rumah ya. Dan jangan lupa berkreasi tanpa batas karena kreativitas menunjang produktivitas. Aku William Firdaus, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.